Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus pertama, peran dalam skenario itu Coach Pak Ruslan SPD sebagai guru, kemudian Koci Bapak Budiono SPD sebagai Rina, dan saya Mulyati sebagai pengamat. Baiklah, mari kita bersama-sama menyaksikan tahapan coaching model cerita yang akan dilakukan oleh Pak Ruslan sebagai guru kepada Pak Budiono sebagai Rina. Selamat menyaksikan. Halo Rina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau Bapak mengganggu Rina sebentar. Iya Pak. Baik, Bapak mau berdiskusi nih dengan Rina. Apakah Iya Rina? Pak, insya Allah. Begini ya nak, bulan depan kan akan ada lomba pidato bahasa Inggris. Dan rencananya sekolah kita akan mengirimkan utusan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu Jana, guru bahasa Inggris, Rina sangat berbakat dalam bidang tersebut. Bagaimana menurut Rina? Begini Pak, minggu lalu Ibu Jana sudah menyampaikan kepada saya. Tapi saya belum memberikan jawaban yang pasti. Apakah ikut kegiatan lomba tersebut atau tidak? Loh, kenapa nak? Apakah Rina ada masalah? Saya masih bingung Pak. Rina bingung kenapa? Tidak usah sungkan sama Bapak. Mari. Rina masih ragu untuk mengikuti lomba tersebut. Dan mudah-mudahan ada solusinya. Ngomong-ngomong, apa yang Rina harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mengharapkan setelah berdiskusi dengan Bapak, saya mendapatkan solusi dari kebingungan saya ini Pak. Insya Allah, amin. Apakah masih ada hal lain yang mengganjal di hati Rina saat ini? Atau ada keinginan Rina yang lain? Saya hanya ingin sharing dengan Bapak terkait penunjukan saya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Dan saya masih ragu Pak. Apakah Rina bisa menceritakan kepada Bapak apa yang membuat Rina ragu? Saya merasa masih tidak pantas untuk mewakili sekolah kita dalam kegiatan lomba pidato bahasa Inggris, Pak. Karena saya lihat teman-teman masih banyak yang lebih pintar dari saya. Lagian saya takut akan mengecewakan Bapak dan sekolah nantinya. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Apa yang menyebabkan kamu sepertinya tidak percaya diri, nak? Begini, Pak. Memang saya suka dengan pelajaran bahasa Inggris. Tapi untuk mengikuti kegiatan lomba, saya takut nanti tidak bisa, Pak. Bahwa tidak semata-mata guru itu merekomendasikan kamu untuk ikut lomba, nak. Jika kamu tidak memiliki potensi dalam bidang tersebut, pastilah kamu bisa merebut penilaian ibu. Iya, Pak. Tapi kan masih banyak anak-anak lain yang lebih bisa dari saya. Saya takut sekali mengecewakan Bapak dengan sekolah. Apalagi jika tidak mendapatkan juara sesuai harapan Bapak. Pasti Bapak dan pihak sekolah akan kecewa. Oke, apakah Rina bisa cerita kepada Bapak kenapa Rina memiliki pemikiran seperti itu? Begini Pak, saya belajar bahasa Inggris hanya bisa pada saat saya di sekolah saja. Sedangkan teman-teman lainnya ikut les privat. Jadi mereka pasti akan lebih baik dari saya. Bila saya bersaing dengan siswa dari sekolah lain, pasti mereka lebih bagus dari saya, Pak. Bapak jadi paham nih dengan jalan pikiran Rina. Nah, sekarang sekolah kan sudah menunjuk Rina untuk mengikuti lomba pidato tersebut. Sekarang, apa yang akan Rina lakukan? Jika sekolah memang tetap menunjuk saya, maka saya akan belajar dan meminta arahan serta petunjuk dari Ibu Guru Bahasa Inggris, Pak. Nah, apalagi yang akan Rina lakukan?
Saya akan belajar untuk bisa lebih percaya diri. Dan selain itu, saya akan mulai mencari materi tambahan dan literatur beberapa pidato di internet sebagai bahan pidato saya, Pak. Agar pada saat kegiatan lomba nanti, saya tidak bingung lagi. Wow, ide kamu sangat cemerlang, Rina. Sekarang Rina sudah paham kan bahwa rasa percaya diri itu sangat penting. Iya, Pak. Percaya diri itu memang sangat penting. Bagus. Sekarang Bapak mau tanya lagi nih. Komitmen apa yang akan Rina lakukan untuk bisa menjalankan rencana tersebut? Insya Allah mulai besok, Pak, saya akan melaksanakan rencana yang telah saya buat, Pak. Dan terpenting adalah saya akan berlatih lebih giat lagi agar bisa lebih percaya diri lagi. Bapak setuju dan sepakat dengan pendapat Rina. Oke, selamat belajar ya, Nak. Bapak doakan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Pak, atas bimbingannya. Sama-sama, Nak. Baik, itulah tadi diskusi antara Coach Bapak Ruslan dan Coach Pak Budiono sebagai Rina. Yang saya amati dari coaching yang dilakukan oleh Pak Ruslan adalah tujuan sudah tercapai, yaitu sebagai coach pada coaching yang dilakukan Pak Ruslan, Pak Ruslan sudah menyampaikan pembuka dan coach juga dalam hal ini Rina dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapainya sendiri dengan dituntun oleh coachnya, yaitu Pak Ruslan, yaitu gurunya. Kemudian untuk identifikasinya, pertanyaan dari coach sudah sangat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach sehingga dapat memberikan respon dengan lancar kepada coach pada saat coaching berlangsung. Kemudian rencana aksi, coach dalam hal ini guru sudah mampu memberikan pertanyaan beberapa pertanyaan untuk pengambilan keputusan pada coach secara mandiri atau keputusan mandiri oleh coach. Jadi coach di sini hanya menuntun coach untuk membuat keputusan mandiri. Jadi keputusan itu diambil sendiri oleh coachnya. Nah, coach juga membuat coachnya mengeksplorasi jawaban sehingga akan menjadi jawaban yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Coach sudah mengarahkan coach untuk membangun komitmen dirinya. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis Tirta. Untuk kasus 1, saya rasa cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Ruslan sebagai coach dan Pak Budiono sebagai coach. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di kasus kedua. Baik, kita akan masuk di kasus kedua, di mana kasusnya adalah ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti tes
les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, untuk kasus 2 ini, coach itu akan diperankan oleh Bapak Budiono, kemudian coachnya sendiri, ya, ini adalah Ibu Mulyati, ya. Kalau dalam kasus ini adalah alur ceritanya sebagai Ima. Kemudian guru bahasa Inggrisnya ada Ibu Ana dan teman coach sendiri nanti sini adalah Nini. Dan baik Bapak Ibu, saya persilahkan kepada coach Bapak Budiono dan Ibu Mulyati sebagai coach untuk menjalankan perannya masing-masing. Saya persilakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ima sini duduk. Iya Pak, terima kasih. Ima, kamu keberatan nggak kalau kita ngobrol agak kelamaan? Tidak Pak, malah saya berterima kasih karena sebenarnya dari kemarin saya mencari Bapak dan ingin ngobrol sama Bapak. Tapi kelihatannya Bapak sangat sibuk dari kemarin. Oh, begitu ya? Iya Pak. Oke. Kalau boleh Bapak tahu, apa yang ingin kamu sampaikan pada diskusi kita kali ini? Saya ingin masalah yang sedang saya hadapi bisa terselesaikan dengan cepat dan baik, Pak. Kamu ada masalah ya? Kalau boleh Bapak tahu, apa itu masalahmu? Iya, Pak. Saya sekarang lagi galau dan stres, Pak. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Begini, Pak. Saya dan Ibu Ana lagi ada masalah pada mata pelajaran bahasa Inggris. Oh, pantas saja akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri dan merenung. Tapi bukankah pelajaran bahasa Inggris itu adalah pelajaran favorit kamu? Betul, Pak. Tapi semenjak Ibu Ana melaksanakan kegiatan les privat bahasa Inggris di rumahnya dan saya tidak ikut, saya merasa Ibu Ana memperlakukan saya secara tidak adil, Pak. Mengapa kamu merasa seperti itu? Bukankah Ibu Ana itu adalah guru yang baik? Iya, Pak. Saya juga berpikiran demikian sebelum kejadian yang saya alami saat ini. Tetapi sikap yang ditampakkan Bu Ana akhir-akhir ini kepada saya membuat saya merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh Ibu Ana. Tindakan apa yang sudah dilakukan Ibu Ana sehingga kamu merasa diperlakukan tidak adil? Begini Pak, setiap Bu Ana mengajar di kelas saya, Bu Ana selalu mengeluarkan kata-kata yang membuat saya tersinggung Pak. Dan lagi pula Ibu Ana sering sekali menyindir saya. Apa yang dikatakan Ibu Ana? Apa yang membuat kamu merasa tersinggung? Itu loh Pak, Bu Ana selalu mengatakan bahwa murid yang tidak ikut les privat di rumah Bu Ana untuk bahasa Inggris adalah murid yang sombong dan merasa sok pintar. Makanya saya sangat tersinggung, Pak. Oh, begitu ya. Terus, apa masih ada tindakan Ibu Ana yang lain yang membuat kamu merasa diperlakukan tidak adil? Iya, Pak. Selain itu, nilai yang diberikan Bu Ana terhadap saya juga sangat rendah dibanding dengan teman-teman saya yang ikut les privat di rumah Bu Ana. Padahal saya merasa jawaban dari pekerjaan saya bagus loh, Pak. Tunggu dulu. Bapak mau nanya, apakah kamu sudah menyampaikan ke Ibu Ana alasan kamu tidak ikut les privatnya? Belum, Pak. Kalau begitu, bisa nggak kamu cerita ke Bapak? Mengapa kamu tidak ikut les privat Bu Ana? Iya, Pak. Sebenarnya saya sih pingin sekali ikut les privat di rumah Bu Ana. Tetapi saya ada kegiatan sepulang sekolah. Kalau boleh Bapak tahu, kegiatan apa yang kamu maksud? Iya Pak, sepulang sekolah saya selalu membantu ibu saya memetik cengkeh dan pulangnya rata-rata menjelang maghrib. Makanya saya tidak dapat ikut les privat Bu Ana di rumahnya.
Oh, gitu ya. Tapi sebenarnya kamu masih tertarik nggak untuk ikut les privat Ibu Ana? Iya Pak, saya sangat tertarik dan saya memang mau mengikuti les privat itu Pak. Sekarang Bapak sudah paham permasalahan kamu. Sebenarnya yang terjadi adalah antara kamu dan Ibu Ana hanya miskomunikasi saja. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalahmu dengan Ibu Ana? Saya berencana untuk menemui Bu Ana Pak dan menceritakan alasan saya mengapa saya tidak ikut pada les privat di rumah Bu Ana. Bagus. Bapak suka dengan rencana kamu. Iya Pak, saya berharap Bu Ana bisa memahami kondisi saya yang sebenarnya. Ya, nah, saya yakin Ibu Ana mau menerima alasan kamu. Bapak sangat mendukung langkahmu itu dan Bapak kagum dengan rencanamu. Jadi kapan kamu akan menjalankan rencana itu? Iya Pak, sebentar malam saya berencana untuk menemui Bu Ana di rumahnya beserta dengan orang tua saya. Terus, apa ada orang yang kamu harap dapat membantu menjalankan rencana itu? Iya Pak, kalau tidak keberatan, bisakah Bapak memfasilitasi saya untuk bisa bertemu Bu Ana? Tidak masalah, nanti saya telepon Ibu Ana ya. Terima kasih banyak Pak, saya akan mengajak Nini untuk menemani saya menemui Bu Ana untuk menjelaskan bahwa saya tidak mengikuti les privat di rumah Bu Ana karena bukannya saya tidak suka pada les privat yang diadakan Ibu Ana di rumahnya. Tetapi saya terbentur pada kegiatan saya yang lain, yaitu harus membantu Ibu memetik cengkeh. Bapak suka itu, tapi nantinya bisa nggak kamu memanage waktu? Bukankah kamu harus membantu Ibu memetik cengkeh? Atau apa komitmen kamu antara membantu Ibu memetik cengkeh dengan mengikuti les privat? Iya Pak, saya akan mengatur waktu saya dengan sebaik-baiknya agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bagus, Bapak kagum dengan semangat kamu itu. Sukses selalu ya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama nak. Saya permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, luar biasa percakapan dari Coach ya, Pak Budiono dan Coachnya Ibu Mulyati. Sebelum saya memberikan komentar, ya saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa. Ternyata Bapak Ibu bisa memerankan peran ini dengan luar biasa. Dan kita masuk di komentar ya, selaku observer pengamat. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pemantauan saya, tentunya sesuai dengan model Tirta, yaitu model Tirta yang diawali dengan tujuan, ya tujuan umum. Jadi saya melihat bahwa tadi di awal-awal itu percakapan, coach itu sudah mampu untuk menstimulasi coach sehingga coach memaparkan tujuan dari diskusi kali ini. Dan berangkat dari tujuan itulah kemudian coach kembali bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya mengeksplorasi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach dalam mencapai tujuan diskusi ini. Tentunya tujuannya adalah memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang di rencana aksi tadi pertanyaan-pertanyaan juga yang dilontarkan oleh coach ini tentang kapan coach ini akan melaksanakan atau mengeksekusi rencananya. Kemudian coach sendiri sudah menjawabnya bahwa dia sesegera mungkin akan melaksanakan rencananya itu untuk menemui guru privat bahasa Inggrisnya, tentunya ditemani oleh temannya yaitu Nini. Dan ketika rencana aksi ini sudah dipaparkan oleh coach, kemudian coach tadi juga sudah
memberikan pertanyaan umpan balik tentang komitmen dari coach ini sendiri dalam hal mengeksekusi atau menjalankan apa yang sudah direncanakan. Dan coach sudah menjawabnya, komitmennya dengan akan melaksanakan kunjungan atau bertemu langsung dengan ibu yang mengadakan les privat bahasa Inggris dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi secara keseluruhan berdasarkan pemantauan saya, observasi saya terhadap pelaksanaan percakapan ini, dialog ini, kesemuanya itu sudah memenuhi tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam model Tirta, coaching dengan pendekatan model Tirta, yaitu tujuannya sudah tercapai, ada identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan sekali lagi terima kasih ke Bapak Budiono selaku coach dan Ibu Mulyati selaku coachee. Dan selanjutnya kita beranjak di kasus yang terakhir, yaitu kasus 3. Saya persilakan ke pengamat, yaitu Bapak Budiono. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kasus selanjutnya itu kasus ketiga, di mana di sini ada seorang guru yang mendapat teguran dari kepala sekolah karena menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, di sini sebagai coach itu Ibu Muli dan coachingnya itu adalah Pak Ruslan. Untuk selanjutnya, mari kita menyaksikan percakapan atau dialog antara coach dengan coach berikut ini. Assalamualaikum Pak Ruslan. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muli. Alhamdulillah, baik Bu. Maaf Pak Ruslan, Bapak baik-baik saja. Suaranya lemas dan kurang bersemangat seperti biasanya. Pak Ruslan lagi sakit? Atau ada masalah di kelas Bapak? Iya Bu Muli, saya ini lagi kurang bersemangat Bu. Bukan karena sakit, tapi lagi malas dan tidak semangat aja Bu. Apa yang membuat Bapak kurang bersemangat hari ini? Bapak bisa cerita ke saya. Siapa tahu saya bisa membantu Bapak. Iya Bu, sebenarnya hari ini saya habis bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dan beliau menegur saya kaitannya dengan laporan pengawas sehubungan dengan hasil supervisi beliau kemarin di kelas saya, Bu. Mengapa Bapak pengawas menegur Pak Ruslan? Apakah Bapak terlambat masuk kelas? Atau Bapak tidak membawa kelengkapan perangkat pembelajaran mungkin? Atau mungkin ada hal lain Pak Ruslan? Begini Bu Muli, pengawas kemarin saat masuk di kelas saya tidak melihat saya mengajar dengan menggunakan buku paket, Bu. Padahal kan saya sudah mengajar di kelas dengan menggunakan sumber-sumber lain, seperti materi dalam bentuk Canva, dan juga menampilkan video pembelajaran juga, Bu. Tapi alasan beliau, saya ini tidak menggunakan buku paket yang diinginkan oleh pengawas. Nah, kalau seperti ini masalahnya, bagaimana menurut Ibu Muli?
Oh, sebenarnya yang sudah Pak Ruslan lakukan di kelas dalam pembelajaran Bapak itu sudah sangat bagus Pak Ruslan. Karena Bapak telah memanfaatkan teknologi yang ada untuk pembelajaran Bapak di kelas. Misalnya dengan penyampaian materi menggunakan Canva dan video pembelajaran. Itu sudah sangat luar biasa Pak Ruslan. Tapi menurut Bapak, apakah yang Bapak lakukan di kelas saat pembelajaran Pak Ruslan sudah tepat dan mengacu pada kurikulum yang digunakan di sekolah kita ini? Iya Bu Muli, sudah. Bahkan menurut saya sudah sangat sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah kita. Khususnya mata pelajaran yang saya buku paket pembelajaran. Tapi kan tujuan pembelajaran yang diharapkan pada siswa sudah tercapai Bu menurut saya. Oke, kalau begitu sebenarnya apa tujuan yang akan Pak Ruslan capai? Begini Bu Muli, saya sih sebenarnya berniat menyampaikan langsung bahwa pembelajaran saya lakukan di kelas ini itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kurikulum. Walau saya tidak menggunakan buku paket pada saat pembelajaran di kelas, tetapi saya kan tetap menampilkan video pembelajaran, kemudian ya menggunakan media Canva, dan semuanya itu saya buat berdasarkan materi yang ada pada buku paket dan kompetensi dasar pada kurikulum. Yang terpenting bagi saya adalah siswa sangat senang dengan pembelajaran saya dan mereka merasa merdeka karena mengekspresikan dirinya dengan melihat video pembelajaran yang saya tampilkan di kelas Ibu. Oh, begitu ya Pak Ruslan. Apakah sebelumnya Pak Ruslan mengajar atau sebelum Bapak masuk ke ruang kelas, Bapak betul-betul sudah menyiapkan semua bahan ajar Bapak? Iya Bu, saya sih sudah menyiapkan semuanya lebih awal, bahkan di awal semester lagi, mulai dari RPP, LKPD, bahkan lembar penilaiannya semuanya lengkap Bu. Buku tes pelajaran hanya saya jadikan sebagai salah satu sumber belajar saja. Dan video pembelajaran serta materi yang saya buat pada Canva juga saya ambil dari berbagai literatur, termasuk juga dari buku tes pelajaran Bu. Wah, Pak Ruslan sangat luar biasa dong kalau begitu. Karena lebih awal telah menyiapkan semuanya sebelum masuk ke kelas. Bahkan Pak Ruslan sudah menyiapkan di awal semester. Lalu bagaimana respon anak-anak saat Pak Ruslan mengajar di kelas? Kalau menurut pengamatan saya sih Bu, anak-anak itu sangat terlihat lebih rileks dan termotivasi dengan pembelajaran saya. Nampak terlihat mereka semua antusias untuk bertanya dan memberi tanggapan secara langsung dari tayangan video atau materi yang saya sampaikan dengan media Canva. Dan semua raut mukanya terlihat ceria-ceria semua dan senyum bahagia. Dan yang paling membuat saya juga bahagia adalah prestasi belajar siswa juga itu semakin meningkat, Bu. Jadi sekarang strategi dan rencana apa yang akan Pak Ruslan lakukan? Oh iya Ibu, sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan menjelaskan kepada Bapak Kepala Sekolah tentang alasan saya tidak menggunakan buku paket, yaitu karena saya sudah mempersiapkan pembelajaran saya dengan sumber belajar yang lain seperti internet, video pembelajaran, dan juga presentasi pembelajaran yang menggunakan media Canva, Ibu. Oke, rencana yang sangat luar biasa dan sangat bagus Pak Ruslan menurut saya. Lalu komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan dan kapan jadwal kegiatan tersebut bisa Bapak Ruslan lakukan? Ya, begini ya Bu Muli, jadi saya sih punya komitmen, ya, saya punya komitmen yaitu saya akan bertemu langsung dengan Bapak Kepala Sekolah seraya menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi antara saya dan Bapak Pengawas. Karena Kepala Sekolah sebetulnya adalah pimpinan kita juga dan beliau harus mengetahui juga keadaan kejadian yang sebenarnya, bukan secara sepihak dari pengawas. Dan harapan saya semoga saja Bapak Kepala Sekolah bisa memahami alasan yang nantinya saya utarakan, Ibu. Baik Pak Ruslan, saya juga sebagai rekan Bapak selalu siap membantu kok.
dan mendukung Bapak untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang Bapak hadapi sekarang dengan pengawas kita. Tetap semangat ya Pak Ruslan. Iya Ibu Muli, insya Allah saya akan tetap semangat Bu. Terima kasih Pak Ruslan dengan diskusi kita hari ini ya. Sama-sama Bu Muli, mudah-mudahan dari hasil diskusi hari ini saya dapat menyelesaikan masalah saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena dengan mendengar suara saya yang tidak seperti biasanya, Ibu bisa membantu dan memberikan dukungan kepada saya. Sekali lagi saya berterima kasih Ibu Muli. Sama-sama Pak Ruslan. Baik, itulah tadi percakapan antara coach dengan coachee. Jadi sebagai pengamat, setelah menyimak dan menyaksikan proses praktik coaching, dapat kami simpulkan bahwa coach itu sudah sangat baik menyampaikan pembuka, sehingga coachee juga dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan sangat jelas. Terus diidentifikasinya itu bahwa pertanyaan coach sudah terbuka dan mampu mengeksplorasi coachee memberikan respon dengan sangat lancar. Kemudian di rencana aksi, coach itu sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan mandiri oleh coachee, sehingga coach juga membuat coachee mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Kemudian di bagian tanggung jawab, coach itu sudah mengarahkan coachee untuk membangun komitmen. Coachee sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri dengan berbasis Tirta. Jadi mungkin itu tanggapan saya sebagai pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.